Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang manajemen waktu. Dan anggota dari kelompok kami adalah yang pertama, saya Tika Puryadianti. Saya Luis. Saya Muhammad Edwin Syahridu. Berikut ini adalah presentasi dari kelompok kami. Yang pertama itu pengertian manajemen waktu. Kelompok kami mengambil pengertian manajemen waktu menurut Forsyth. Dia mengartikan manajemen waktu sebagai cara bagaimana membuat waktu menjadi terkendali sehingga menjamin terciptanya sebuah efektivitas dan efisiensi juga produktivitas. Berikutnya, manajemen waktu yang baik penting untuk kesuksesan studi. Mengapa? Karena dengan merencanakan penggunaan waktu akan memudahkan Anda menyebarkan atau mendistribusi tugas dan pekerjaan sepanjang semester, di mana dapat menghindari kemacetan pekerjaan dan menangani stres. Banyak pekerjaan atau tugas di kampus yang deadline-nya pada waktu yang bersamaan. Jika tidak diatur secara baik dan benar, tidak mungkin dapat dikerjakan semua secara baik. Untuk dapat mengerjakan semua pekerjaan atau tugas secara maksimal, Anda harus menyebar beban kerja sepanjang semester, atau yang disebut tidak ada sistem kebut semalam atau SKS yang nantinya akan dapat memberikan hasil yang kurang maksimal. Dengan manajemen waktu, Anda juga dapat menentukan apa yang harus dikerjakan dan kapan mengerjakannya. Dengan manajemen waktu yang baik, Anda dapat meraih hidup yang lebih berwarna dan alokasi waktu yang cukup untuk belajar, bermain, bersosialisasi, beribadah, dan sebagainya. Manajemen waktu tidak hanya penting selama Anda kuliah, tapi juga dalam bekerja dan dalam hidup. Selanjutnya, kita sering mendengar kata menunda-nunda. Ada beberapa alasan mengapa kita sering melakukan kegiatan menunda-nunda pekerjaan. Yang pertama itu menunggu mood yang lebih baik, dan yang kedua menunggu waktu yang lebih baik. Menunggu mood yang lebih baik ini dapat dicegah dengan cara dengan memikirkan hal-hal yang baik, di mana ini akan menghindari mood yang tidak baik atau bad mood. Untuk hal pertama yang paling penting yang harus dilakukan seorang mahasiswa profesional adalah yaitu membuat jadwal. Jadwal ini dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama jadwal mingguan, jadwal setiap semester, dan jadwal selama studi. Prinsip dasar manajemen waktu yaitu yang pertama, sediakan waktu untuk perencanaan dan menetapkan prioritas. Kedua, menyelesaikan tugas berprioritas tinggi sesegera mungkin. Ketiga, tuntaskan tugas sebelum memulai tugas yang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, prioritaskan kembali tugas yang tersisa berdasarkan informasi baru yang terikat atau yang terkait. Ada 3 kategori prioritas waktu. Yang pertama, jangan dikerjakan. Kedua, dikerjakan nanti. Dan ketiga, kerjakan sekarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kategori prioritas waktu. Ada 3 kategori prioritas waktu. Yang pertama, jangan dikerjakan. Ini termasuk jangan dikerjakan karena masalah ini dapat hilang tanpa diatasi, atau dapat dikerjakan oleh orang lain. Dan yang kedua, dikerjakan nanti karena tidak ada jatuh tempo atau dapat ditunda. Alasan lain, masalah ini dapat dikerjakan nanti karena tidak tahu bagaimana cara memulainya walaupun dari diri sendiri ingin memulai. Dan yang ketiga, dikerjakan sekarang
kegiatan ini tidak dapat ditunda. Kemudian lanjut ke strategi manajemen waktu. Yang pertama, kenali time waster Anda. Artinya, kenali kebiasaan-kebiasaan yang biasa menunda pekerjaan yang lebih penting. Artinya, buat perjanjian dengan diri sendiri untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan tersebut, walaupun awalnya sulit, tapi setelah Anda mulai bekerja dengan jadwal yang sudah Anda buat, kebiasaan buruk tersebut akan hilang sendiri. Dan yang kedua, tentukan prioritas. Buat prioritas dari pekerjaan Anda. Artinya, tentukan pekerjaan mana yang paling penting dan harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, jadikan deadline sebagai kawan. Membuat deadline itu penting supaya semua tugas atau pekerjaan selesai tepat waktu dengan kualitas yang baik. Jadikanlah deadline sebagai kawan, bukan sebagai musuh. Untuk menjadikan deadline sebagai kawan, maka buat banyak deadline kecil, bukan hanya satu deadline final. Ini adalah contoh pembuatan deadline untuk mempersiapkan tugas. Dan yang keempat adalah selesaikan pekerjaan-pekerjaan kecil langsung. Kerjakan langsung semua pekerjaan-pekerjaan kecil, jangan ditunda. Ini akan memudahkan Anda menghadapi tugas-tugas yang lebih besar. Yang kelima, jangan paksakan mengerjakan pekerjaan sekali duduk. Artinya, bagi pekerjaan Anda menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. 6. Bagi pekerjaan besar dan membosankan dalam bagian-bagian lebih kecil. Lebih mudah mengerjakan pekerjaan banyak, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil daripada pekerjaan sedikit, namun dengan ukuran yang lebih besar. 7. Buat rutinitas harian. Otak Anda terdiri dari otot-otot, dan otot tersebut akan bekerja baik jika memiliki jam kerja yang teratur. 8. Beristirahat setelah belajar dalam waktu lama. Usahakan beristirahat sekitar 10 menit setelah 1 jam bekerja. Lakukan kegiatan-kegiatan yang di luar pekerjaan yang Anda lakukan. Jadikan 10 menit tersebut untuk benar-benar lepas dari pekerjaan Anda. 9. Istirahat minimal setengah hari dalam seminggu. Otak kita perlu istirahat rutin setiap minggunya. Dalam waktu tersebut, jangan pikirkan pekerjaan Anda. Dan yang terakhir, nomor 10, ciptakan hidup yang bervariasi. Walaupun kita mahasiswa, bukan berarti 4 tahun di kampus hanya diisi dengan belajar dan belajar. Masukkan hobi Anda ke dalam jadwal yang akan membuat diri Anda gembira dan lepas dari rutinitas belajar. Lanjut ke faktor yang mempengaruhi manajemen waktu yang baik. Ada 2 faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari sifat menunda, perencanaan kurang baik, gagal menetapkan tujuan dan sasaran, tidak mampu mendelegasikan, tidak mampu mengatakan tidak, terlalu banyak krisis, terburu-buru atau ragu-ragu, kebijakan pintu terbuka. Dan untuk faktor eksternal, terdiri dari telepon, sosialisasi, rapat-rapat, kurang informasi, komunikasi terbatas, kurang umpan balik, kurang adekuat penjelasan kebijakan atau prosedur, bawahan tidak kompeten, sistem penyimpanan informasi jelek, kertas kerja dan membaca. Lanjut ke teknik manajemen waktu. Seperti yang tertera,
ada 10 teknik untuk memanage waktu. Yang pertama, komitmen pribadi untuk perbaikan. 2. Memutuskan apa yang tidak perlu dilakukan. 3. Belajar mengatakan tidak. 4. Mencatat bagaimana waktu digunakan. 5. Perencanaan penggunaan waktu. 6. Memerangi kebakaran versus pencegah kebakaran. 7. Waktu utama. 8. Waktu ruang kerja. 9. Memo itis atau radang memo. Dan 10. Mengatur orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana menghindar menjadi prokrastinator. Perlu diketahui, prokrastinator adalah orang yang amat suka menunda pekerjaan hingga jelang hari atau menit akhir dari batas waktu. Tindakan menunda pekerjaan hingga jelang deadline disebut procrastination. Jika hal ini dibiarkan berlangsung terus-menerus, jelas akan menjadi kebiasaan belajar yang buruk. Bahkan, kebiasaan ini akan terus membudaya di saat Anda sudah bekerja sebagai profesional atau mengemban profesi yang akibatnya adalah kinerja Anda tidak akan optimal. Stres berat, berdampak buruk pada kesehatan fisik hingga kegagalan. Oleh karena itu, biasakan diri Anda untuk tidak menjadi prokrastinator. Berikut ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara beberapa petunjuk berikut ini untuk menghindari menjadi prokrastinator. Yang pertama adalah biasakan belajar atau bekerja berdasarkan agenda. Maksudnya, biasakan belajar atau bekerja berdasarkan agenda, sebab dengan cara ini Anda akan menyadari berapa banyak aktivitas dalam sehari yang mampu Anda lakukan sesuai kemampuan, dan akhirnya Anda akan mengetahui bahwa menunda belajar atau pekerjaan pada akhirnya tidak akan membantu Anda sama sekali. Yang kedua adalah jika Anda memulai mengerjakan sesuatu tugas besar, seketika pada saat Anda merasa siap atau berada di bawah tekanan, harus selesai karena esok adalah tengah waktu penyelesaian. Maka memang mungkin Anda akan berhasil, tapi ingat tidak selalu akan berhasil. Selanjutnya adalah bekerjalah tanpa mengundang kemungkinan ada gangguan. Maksudnya, bekerjalah tanpa mengundang kemungkinan ada gangguan, misal matikan pemutar musik, video, telepon seluler, koneksi internet, dan sejenisnya yang jelas-jelas dapat mengganggu konsentrasi Anda. Jika Anda orang yang tergantung pada musik untuk membantu konsentrasi Anda, maka lakukan sebaliknya, yakni putar perangkat audio Anda. Selanjutnya, untuk mengurangi kebosanan, modifikasi sedikit topik belajar Anda pada hari itu. Maksudnya, untuk mengurangi kebosanan, misal dengan diselingi baca surat kabar, baca komik, coret-coret menggambar suatu objek, bertanam, memberi makan ikan di kolam atau akuarium, atau bermain dengan hewan peliharaan Anda seperti anjing atau kucing dan sebagainya. Hal penting adalah Anda ingat bahwa jangan terlena mengerjakan hal-hal ini sehingga lupa topik utama hari itu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah konsep waktu adalah sebuah fenomena yang konstan. Kemudian waktu adalah sebuah sistem referensi untuk pemahaman dan penggambaran kejadian dan urutan waktu, dan maksudnya urutan peristiwa. Dan selanjutnya, proses manajemen waktu sejajar dengan metode pemecahan masalah. Berikut adalah kata-kata yang dapat diingat. Mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang bahagia. Manajemen waktu yang baik dapat membantu Anda menjadi mahasiswa yang bahagia. Terima kasih.